Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan sesuatu yang diimpi-impikan. Karena itu ketika seorang anak lahir, kedua orang tuanya sangat bergembira, kaum kerabatnya, teman-temannya mengucapkan selamat dan menyampaikan doa. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh atau solihah. Itu menjadi kejadian umum yang kita dapati sehari-hari kita. Namun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam satu hadis, beliau mengingatkan tentang bagaimana seorang anak itu bisa berubah, tidak sebagai yang dikehendaki. Beliau mengingatkan yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Kita semua tentu tidak mengharapkan anak kita seperti itu. Karena itulah penting sekali kita mencermati pendidikan. Doa adalah suatu hal yang penting, tetapi juga ikhtiar agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, itu juga suatu hal yang tidak bisa dilupakan. Ketika kita salah mendidik, maka anak-anak kita bisa berakhir bagaimana dalam hadis tersebut. Jadi alhamdulillah bahwa Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran lengkap di dalamnya, termasuk juga dalam pendidikan anak. Dan ini tercakup dalam berbagai ayat, bagiannya itu adalah dalam surat Luqman. Luqman ini adalah seorang yang biasa-biasa saja, bukan seorang nabi, tetapi Allah memberikan hikmah kepada Luqman sehingga dialognya dengan hikmahnya itu, dialognya dengan anaknya itu diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah,
Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi yang dia ajarkan yang paling paling fundamental adalah tauhid, tidak mensyirikkan, tidak berlaku syirik. Ini tentunya harus dilakukan secara terus-menerus dalam berbagai keadaan. Dan kita juga memperkenalkan Allah itu sejak seorang bayi lahir, yaitu dengan diazankan. Kata-kata yang didengar pertama ketika baru lahir adalah Allahu Akbar, dikenalkan dengan asma Allah. Ini menjadi penting bagi kita semua. Kemudian di ayat yang 16, Luqman berkata di sini, ya bunaya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Nah, di situ Luqman menceritakan sifat Allah yang penting, yaitu Maha mengetahui, sehingga perbuatan yang bagaimanapun juga akan diketahui. Sehingga dimanapun juga berada seseorang itu, apakah di kamar mandi atau di mana saja, tidak ada orang lain, Allah tetap melihatnya. Ini harus ditekankan pada anak-anak. Ya. Kadang-kadang kalau tidak ada pelajaran seperti ini, kita bisa lihat anak-anak itu melihat di pekarangan orang ada buah, tidak ada orangnya, tidak ada penghuninya, maka buahnya dipetik. Gitu ya. Seolah-olah dia aman saja dari penglihatan yang lain. Padahal Allah Maha mengawasi. Dan Allah di sini ditekankan bahwa mempunyai sifat memberikan balasan. Dan Allah itu Maha halus, Maha teliti. Jadi tidak ada yang terlewat. Ini harus selalu ditanamkan pada seorang anak. Supaya dia itu di kehidupannya selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian Luqman mengatakan lagi, ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di sini sudah dijelaskan itu. Seorang anak harus tahu yang penting mana. Menjaga hubungan dengan Allah dengan melalui salat. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini sudah mengajari anak supaya berdakwah. Berdakwah. Menyampaikan pada orang supaya berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga disuruh bersabar anak itu terhadap apa yang menimpanya. Mungkin sesuatu ketika dia menyampaikan ada orang yang mencela segala macam, bersabar. Gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang penting, sudah menyangkut masalah keseharian, sholat, dan berdakwah. Masih dilanjutkan lagi, yaitu wala tusair qaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur.
Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini adalah pelajaran akhlak. Jadi tidak hanya ilmu disampaikan sehingga anak bisa segala sesuatu, bisa menyampaikan berdakwah, tetapi akhlaknya pun juga diatur sehingga bisa diterima. Waqsid fi masjika wa'dud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Juga akhlak di sini ya. Bagaimana berjalan, bagaimana berbicara, supaya juga menjadi contoh teladan bagi orang-orang. Ini adalah sebagian ajaran yang sudah disampaikan oleh Luqman, dan tentu masih banyak ajaran lain dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian kita mempunyai inspirasi bagaimana mendidik anak-anak kita atau cucu-cucu kita ya, atau juga anak-anak tetangga kita, supaya mereka semua menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa ya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan fi kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'akum tadhakkarun wazkurullaha 'azim wa yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum